Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kepada Mas Safa untuk menyiapkan untuk berdoa bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan materi pada siang hari ini, yaitu materinya terkait pemeriksaan pada sistem rem konvensional. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian diharapkan melalui membaca modul bisa menganalisis macam-macam gangguan rem dengan berpikir kritis dan memiliki sikap jujur dan disiplin dan mandiri. Oke. Meskipun kita masih di tengah pandemi, kita harus menjaga kesehatan ya. Saya absen terlebih dahulu ya, Mas. Ini untuk Sanang ada ya? Ya, Mas Ardani hadir ya. Mas Arya Doni hadir. Mas Febi hadir, terus Mas Fernando hadir, Mas Irwan hadir, Mas Dava hadir juga, Mas Rohmat hadir, Mas Tribakti ada ya. Dan jangan lupa nanti ini saya cek secara manual, dan nanti untuk absensi untuk yang ada di Google Form nanti juga diisi ya. Absensi PJJ-nya seperti ini, seperti kemarin ya, seperti sebelumnya isi nama, kelas, nomor absen, dan keterangan. Jangan lupa diisi tanggal. Oke, kembali ke pembelajaran. Persepsi sebelum pertemuan berikutnya kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu macam-macam rem konvensional ya. Ada rem apa ini Mas kemarin? Rem cakram ya. Jadi terus ini ada animasi terkait cara kerja rem tomol dan rem cakram. Ini pedal rem ditekan, terus saluran oli ditekan oleh booster, terus saluran oli dari tangki turun ke bawah ya, terus ke cakram dan menekan piston pada kaliper. Nah, akhirnya bisa menjepit piringan. Gangguan rem ya, mungkin kemarin sudah ya, nanti sudah kamu amati ya, karena sudah saya share di grup ya. Terus ini pertanyaan pada pengamatan video tersebut. Sebuah bus mengalami kecelakaan di Jalan Sintan Jauh, Lauk Padang. Sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Berdasarkan rekaman kejadian tersebut, komponen apa yang mengalami gangguan? Terus mengapa bisa terjadi dan bagaimana perbaikannya? Nah, silakan didiskusikan pada kelompoknya, dan nanti ada presentasi. Oke. Dan ini video pemeriksaan rem belakang yang sudah saya share ke WA ya, kemarin. Terus ini juga sudah saya jelaskan terkait gangguan-gangguan rem kemarin. Perawatannya ada pertanyaan terkait soal kemarin, kesulitannya di mana, Mas? Saya Pak. Ya, Mas. Ya, Mas Dava. Saya Pak mau tanya, kenapa rem cakram saya ketika hujan berbunyi decit Pak? Oke, mungkin pertanyaan yang bagus ini ya. Kenapa rem
cakram ketika hujan terjadi berbunyi berdecit. Ya, mungkin siswa lain mau menanggapi dari atau menjawab dari pertanyaannya Mas Dava. Ya Pak, izin untuk menjawab Pak. Ya, silakan Mas Arya Doni. Mungkin di rem pada mobilnya si Dava itu mengalami pergerakan pada piringan rem Pak. Oke. Ya. Jadi saya simpulkan ya terkait pertanyaannya Mas Dava. Jadi ketika rem cakram kalau posisi hujan ya, kalau tidak segera dibersihkan ya, itu akan menimbulkan karat pada piringan dan sehingga mengakibatkan munculnya bunyi berdecit pada rem tersebut ya. Jadi benar jawaban dari Mas Arya ya terkait pertanyaan dari Mas Dava ya. Jadi penyebabnya adalah air hujan yang ada di piringan itu menimbulkan karat sehingga menyebabkan rem berbunyi. Oke. Saya Pak mau tanya. Ya, Mas Anang ya. Gini Pak. Bentar. Untuk soal yang kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas. Mas Anang ini ya. Oke. Gini, Tak Pak. jelaskan. Oke, ini soalnya ya. Contoh satu atau ini soal, silakan simak Pak. Ini ya contohnya. Ini adalah soal jenis soal hot Mas ya. Jadi ada narasi dulu terus baru nanti ke poin pertanyaannya. Jadi Pak Galuh contohnya seperti ini. Pak Galuh sedang memeriksa kondisi mobilnya sebelum pergi keluar kota. Dan dengan keluarganya, salah satu komponen yang diperiksa oleh Pak Galuh adalah rem cakram. Apabila Pak Galuh ingin melihat indikator ketebalan kampas rem, maka Pak Galuh harus melihatnya di mana Mas indikator ketebalan kampas rem? Yaitu biasanya itu berada di permukaan kampas rem. Kampas Nah, rem. nah, jawabannya ini ya Mas. Diklik yang A. Nah. Terus selanjutnya ya, itu juga dikerjakan yang portofolio ya. Terus untuk penilaian sikapmu juga saya nilai. Jadi terus pada pembelajaran ini saya simpulkan, berarti kesimpulannya seperti kemarin, sistem rem mengalami gangguan yaitu remblong, penyebabnya adalah ketebalan kampas rem. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, saya berpesan kepada kalian selalu tepat waktu ketika Google Meet diminta untuk bergabung ya, harus disiplin ya ketika sekolah maupun di perusahaan besok. Atau yuk berdoa bersama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryono yang sudah mengamati dari praktek kegiatan pembelajaran pada PPL siklus 2. Mohon masukannya Bapak. Yang pertama adalah untuk pembelajaran siklus 2 ini sudah ada peningkatan Pak Noval. Dan apabila hasil belajar yang kedua, apabila hasil belajar sudah tercapai, maka cukup PTK pada siklus 2 ini saja. Ya, itu mungkin masukan dari saya Pak Nova. Sekian, terima kasih Pak Nova. Terima kasih Pak Aryono atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.